9-an mungkin di bawah 30 tuh sudah terjun di dunia politik. Ya, akhirnya membuat saya bangkit ya. Saya bertekad untuk masuk ke dunia politik meskipun orang tua saya melarang saya. Presiden, dewan itu wakil rakyat yang memperjuangkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insight, ketemu kembali lagi bersama saya, Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk. Kali ini, tim Insight masih berada di Kabupaten Sanggau. Setelah kemarin kita sudah mewawancarai Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, kali ini narasumber kita, sahabat Insight, juga sangat spesial. Kali ini kita bersama Bang Roby Sugianto, langsung kita sapa. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya Bang Roby, ini kan kita bicaranya santai dan ringan, agar sahabat Insight dimanapun berada ini bisa mengenal Bang Roby lebih lagi gitu ya. Ya mungkin kita pengen tahu nih Bang Roby, perjalanan karir dari Bang Roby sendiri, mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Insight. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Swastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada tim Insight Pontianak yang sudah berkenan untuk menggagas podcast ini. Adapun yang ingin saya ceritakan hari ini terkait perjalanan saya di dunia politik. Awalnya saya seorang putra dari salah satu politikus juga sebenarnya. Bapak saya pernah menjadi anggota DPRD di Partai Golkar di zaman Orde Lama, Orde Baru ya, Pak Soeharto ya. Pak Soeharto. Saya nggak begitu mengikuti. Lalu kemudian saya tumbuh dan saya memiliki cita-cita sebenarnya menjadi seorang pengusaha. Sehingga saya waktu itu minta kepada orang tua saya untuk disekolahkan atau dikuliahkan di Malaysia, mengambil jurusan manajemen atau bisnis manajemen. Lalu kemudian singkat kata, selepas dari Malaysia, lalu kemudian saya pulang, saya melihat sekali kondisi dan situasi di tempat kita sangat jauh berbeda. Di mana di Malaysia itu saya tahu bahwa semuanya serba tersedia dengan cukup, baik, fasilitas dan sebagainya. Namun setelah saya kembali pulang ke kampung halaman, saya melihat banyak sekali kekurangan. Sehingga saya bertekad untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kemudian suatu saat, jika saya sudah sukses, saya ingin membantu banyak sekali masyarakat yang ada di desa kami di pedalaman-pedalaman. Namun seiring berjalannya waktu, saya menggeluti berbagai bidang usaha. Saya menggeluti bidang usaha properti, kemudian angkutan, kemudian air mineral, lalu kemudian perkebunan. Banyak usaha-usaha yang saya berani buka, kemudian berani saya kerjakan, karena saya banyak sekali membaca buku-buku tentang motivasi, motivasi bisnis dan sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata perjalanan itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ketika saya memulai bisnis saya, banyak sekali hambatan dan halangan yang saya hadapi. Dimulai dengan bisnis angkutan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian pada akhirnya membuat saya bangkrut ya, banyak musibah-musibah yang saya hadapi. Lalu kemudian saya lanjut ke bisnis air, ternyata tidak mudah membuat bisnis air mineral, kita perlu izin yang sangat kompleks. Pada saat itu saya sudah mendapatkan izin dan perusahaan sudah didirikan, namun pada akhirnya saya tinggalkan karena memang banyak persyaratan-persyaratan yang belum bisa saya penuhi sebagai pengusaha air mineral waktu itu. Lalu kemudian saya melanjutkan ke usaha properti. Lalu kemudian setelah usaha properti itu berjalan baik, ternyata ada juga persoalan ya karena sulitnya perizinan, kemudian sertifikasi lahan dan sebagainya, sehingga membuat saya banyak sekali tunggakan atau hutang di bank waktu itu. Dalam keputusasaan saya, lalu kemudian saya berpikir saya harus membuat keputusan dan tidak menyerah. Akhirnya di situ titik balik saya
langsung membuat keputusan untuk masuk ke dunia politik. Okay. Dan waktu itu dengan bermodalkan pengetahuan yang apa adanya, kemudian sumber dana biaya apa adanya, saya bertekad untuk masuk ke dunia politik meskipun orang tua saya melarang saya karena papa saya dulu pernah menjadi anggota DPRD. Sudah berpengalaman. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa tidak mudah di dunia politik, Robi, bilang seperti itu. Tapi saya berpikir bahwa karena saya sudah mencoba berbagai bisnis, lalu saya ingin mencoba bagaimana kalau saya berada di pihak yang membuat peraturan, di mana pihak yang sebagai pihak yang membuat regulasi dan sebagainya. Sehingga saya terjun ke dunia politik. Nah, sehingga pada tahun 2014 pemilihan umum, saya di 2012 sudah masuk ke Partai Gerindra pada saat waktu usia saya 20 lebih tahun. Lalu kemudian saya terpilih di periode pertama tahun 2014 sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra. Waktu itu posisi saya masih ketua PAC. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, di 2019 saya kembali mengikuti Pileg. Kemudian saya mendapat suara nomor 2 terbanyak di Dapil 3 ini dari partai yang sama. Lalu kemudian saya sampai saat ini dipercaya sebagai ketua partai atau ketua DPC Partai Gerindra Sanggau. Berarti 2 periode ya, Bang? Sudah 2 periode. Tadi Abang menyebutkan di umur 29-an mungkin di bawah 30 tuh sudah terjun di dunia politik. Biar sahabat Insight lebih semangat lagi nih, Bang. Apa sih sampai 2 periode? Kemudian dari awal meniti karir nggak semudah yang dibayangkan, apalagi ada tantangan dari ayah yang sebelumnya juga berpengalaman, pasti nggak pengen anaknya ini, tapi Abang tetap kekeh. Itu gimana tuh mempertahankan itu tuh, Bang? Saya sebenarnya menganggap bahwa diri saya ini, merasa bahwa diri saya ini punya daya juang yang cukup tinggi ya. Meskipun berkali-kali gagal, saya punya satu prinsip. Berapa kali pun kita gagal, kita harus tetap memperjuangkan kehidupan kita. Karena tidak ada orang yang bisa merubah nasib kita kalau bukan kita sendiri. Lalu kemudian 2 periode menjadi anggota dewan, apalagi di tengah tantangan-tantangan yang pertama tidak direstui oleh keluarga dan sebagainya. Saya tetap teguh untuk masuk ke dalam dunia politik. Itu juga tidak lepas dari beberapa tokoh nasional yang saya baca bukunya. Saya baca buku tentang Jokowi, saya baca buku tentang Ahok, Basuki Cahayapurnama, saya baca buku tentang Pak Prabowo, kemudian SBY. Bahkan kemudian saya membeli foto-foto mereka, saya tempel di dinding kamar saya, dan saya tetap kemudian melihat bahwa mereka adalah orang yang menjadi panutan saya untuk saya belajar tentang kebaikan-kebaikan dan terobosan-terobosan yang mereka buat. Lalu kemudian saya tetap bertahan meskipun usia saya muda. Dari salah satu buku yang saya baca, meskipun saya menjadi pengusaha, seberapa kaya pun saya di dunia usaha, itu lebih banyak saya gunakan untuk diri saya sendiri. Kalaupun saya membantu orang, paling saya bisa membantu mereka hanya berapa dari penghasilan saya. Tapi ketika saya masuk dalam pemerintahan, saya bisa membuat kebijakan, saya bisa memperjuangkan banyak hal tidak menggunakan uang saya. Lalu kemudian saya bisa memperjuangkan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Sehingga saya berpikir sampai detik hari ini 2 periode menjadi anggota dewan, saya merasa jauh lebih puas dan berbahagia ketika saya menjadi pengusaha dulu. Bukan berarti saya mengatakan pengusaha tidak berguna, justru kita semua lini itu harus diisi oleh anak muda. Banyak juga anak muda yang berhasil dalam dunia bisnis, dalam dunia seni, dalam dunia olahraga, dalam dunia sosial, bahkan dalam menjadi aparatur negara, mereka berhasil. Namun saya yakin dan percaya bahwa panggilan hidup saya untuk saat ini sampai detik hari ini bahwa saya panggilannya di dunia politik. Ini menarik karena yang menjadi motivasi Bang Robi itu nggak hanya dari satu partai ya ternyata dari berbagai ini diambil terus diterapkan di kehidupan Bang Robi seperti itu ya Bang ya. Kalau Bang Robi melihat anak muda zaman sekarang nih khususnya di Kabupaten Sanggau, kan Bang Robi menjadi salah satu motivator lah buat mereka ya. Gimana Bang, kans untuk menjadi pengusaha, menjadi apapun yang mereka pilih, terutama untuk menjadi wakil rakyat.
gampang atau bisakah mereka juga seperti Bang Robi? Saya pikir untuk jadi apapun tidak ada yang mustahil di dunia ini. Terutama di Indonesia, khususnya di Sanggau, semua peluang itu sangat terbuka lebar. Asal kita konsisten dalam kita menggapainya. Tidak ada perjuangan yang mudah, tidak ada yang mudah. Semuanya harus melewati proses. Lalu kemudian saya berbicara khusus di dunia politik. Saya berharap agar pemuda-pemuda ini tidak anti terhadap politik. Bahkan mereka bisa ikut dan terjun dalam dunia politik, karena ke depannya bangsa kita ini, negara kita ini akan ditentukan oleh kualitas-kualitas sumber daya mudanya. Karena kita tentu akan melanjutkan kemerdekaan kita ini. Bahkan kita sekarang ini baru 70 tahun lebih Indonesia merdeka, belum seperti Amerika yang sudah 300 lebih tahun. Artinya kita membutuhkan banyak generasi-generasi dengan pemikiran-pemikiran yang brilian untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk Kabupaten Sanggau. Saya ingin sampaikan, tadi Mbak bertanya, saya mempelajari banyak tokoh-tokoh politik bahkan dari berbeda partai. Saya yakin dan percaya semua orang itu memiliki nilai-nilai yang spesial dalam hidupnya. Mereka semua pasti memiliki tujuan-tujuan yang baik. Hanya saja sebagai manusia tentu kita tidak pernah lepas dari yang namanya kekurangan. Oleh sebab itu saya berpikir, kenapa kita tidak ambil yang baiknya, lalu kemudian yang buruknya kita tinggalkan. Lalu kemudian mereka melalui proses yang sangat berat. Ketika kita menghususkan diri kita, mengambil waktu untuk belajar dari mereka, tentu kita tidak harus mengulangi kegagalan-kegagalan yang sudah mereka hadapi. Jadi kita bisa melalui proses namanya percepatan. Percepatan. Kita bukan berarti menghindari proses, tapi kita bisa mempercepat langkah kita untuk mencapai ketujuan kita. Gitu. Seoptimis itu ya Bang Robi terhadap sangat optimis. Anak muda ya? Sangat optimis. Oke, Bang, salah satu dukungan atau aspirasi dari kalangan muda sendiri itu kan, mungkin Bang Robi sekarang adalah ketua dari gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra. Dan yang gerakan aksi pemuda Kristen ya? Oh iya, GAMKI, Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Itu menjadi salah satu langkah seperti apa tuh di GAMKI itu sendiri, Bang? Ya, baik, saya ingin ceritakan sedikit tentang GAMKI. GAMKI ini sebenarnya organisasi yang sudah lama berdiri di negara kita. GAMKI ini adalah organisasi pengkaderan pemuda-pemudi Kristen untuk kemudian mereka dipersiapkan menjadi pemimpin di berbagai bidang. Lalu kemudian saya mengambil GAMKI ini karena saya tahu bahwa peran pemuda Kristen, peran pemuda umat Muslim, peran pemuda Katolik, Buddha, Hindu, apapun agama yang ada di negara kita ini sangat vital dalam rangka untuk mensukseskan perjalanan bangsa kita ini. Karena kita tahu kita ini kaya akan suku, bangsa, bahasa, bahkan agama. Kalau kita tidak mampu memanagenya, maka ini akan berpotensi untuk menimbulkan perpecahan atau keributan di negara kita. Kenapa saya menjadi ketua GAMKI? Karena saya memang seorang Kristen. Lalu kemudian saya ingin ketika saya menjadi ketua GAMKI, saya ingin menjadi agen yang menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat bahwa kita ini ingin semua pemuda dari agama apapun berkontribusi. Bukan berkontribusi untuk malah menghancurkan persatuan kita. Bukan malah menjadi penghasut, bukan menjadi penyebar hoak. Tapi justru kita bergandeng tangan dengan seluruh suku, agama, kemudian ras dan golongan untuk kemudian kita bergandeng tangan. Karena di dalam kehidupan ini tidak lepas dari namanya perbedaan. Nah, oleh sebab itu saya mengambil GAMKI ini supaya nanti bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa ternyata GAMKI ini hadir juga untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan anak muda. Namanya GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Jadi kita berharap agar GAMKI ini bisa memberikan sumbangsi untuk memajukan, mempersiapkan pemuda-pemuda kita agar mereka nanti siap di segala lini dan tentunya berguna di bidang mereka masing-masing. Ya, menjadi regenerasi juga ya Bang ya, untuk pemuda Kristen. Oke, Bang, 2 periode ini dari pembangunan yang sudah, tadi kan Abang ada menyebutkan ingin menjadi wakil rakyat, ini salah satunya dengan menegakkan undang-undang dan sebagainya, bisa menerapkan itu di DPRD. Sanggau ini kan banyak pedalaman, banyak kawasan-kawasan yang agak sulit, beberapa misalnya listrik, kemudian sinyal. Apa sih yang udah Bang Robi lakukan di 2 periode ini? Ya, baik.
Tadi saya katakan bahwa niat saya untuk masuk ke dalam dunia politik di tengah-tengah keputusasaan saya sebagai pengusaha, supaya bisa menjadi bagian daripada yang membuat regulasi dan sebagainya. Tetapi setelah saya masuk dan terpilih dan dilantik sebagai anggota dewan, di sana saya banyak belajar. Ternyata tugas dewan itu hanya 3. Pertama, pengawasan. Kita ini sebenarnya tukang ngawas. Lalu kemudian budgeting. Budgeting yang kita buat pun, anggaran bukan hanya dari otak dewan saja, tapi dari banyak pihak yang dihimpun, kemudian dirapatkan, disetujui bersama. Lalu kemudian peraturan yang saya dapatkan, bahkan saya pernah menjadi ketua badan pembentukan perda. Ada perda-perda yang kita buat, kita rencanakan untuk kemudian mengakomodir kepentingan daerah. Tapi ternyata perda yang ingin kita buat dengan niat baik itu bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau undang-undang yang lebih tinggi di atasnya, sehingga membuat kita tidak bisa membuat perda sesuai hanya dengan keinginan kita. Kita harus menyesuaikan. Ya, lalu kemudian saya ingin sampaikan, selama saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau, apa yang sudah saya buat? Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi saya juga harus jujur mengatakan tidak semua keinginan masyarakat bisa tercapai dan bisa kita realisasikan karena kewenangan yang terbatas itu tadi. Tapi saya ingin menceritakan bahwa selama saya menjadi anggota dewan, memang ada beberapa hal yang menjadi fokus utama saya. Pertama, listrik. Memang banyak yang mengatakan bahwa listrik ini bukan kewenangan dewan, merupakan hak PLN dan sebagainya. Namun saya bersyukur karena selama saya menjadi anggota dewan 2 periode, saya kenal dengan Ibu Katrina Angela Undun yang memang Komisi 7 bagian energi. Lalu kemudian banyak sekali saya melakukan lobby-lobby terhadap PLN, baik dari PLN provinsi, bahkan ke pusat, bahkan tingkat kabupaten. Sehingga puji Tuhan, semua desa-desa yang saya masuki itu, hampir semuanya sudah termasuki oleh listrik. Dimulai dari desa saya, waktu itu ada Dusun Tonggong, Dusun Kelingking. Ketika saya pertama jadi anggota dewan, langsung saya gas, dan puji Tuhan masuk. Lalu kemudian selanjutnya terus Desa Mandong, kemudian selanjutnya Desa Riai, Desa Brakak, kemudian masuk Desa Engkasan. Meskipun kami tidak mempublikasikan apa yang kami lakukan, tapi kami selalu melakukan komunikasi kepada pihak PLN, kepada bagian perencanaan, kemudian bagian pendanaan, kemudian vendor-vendor, lalu kemudian kami juga melakukan komunikasi dengan DPR RI, dan saya melihat bahwa kalau kita betul-betul berusaha, maka pasti akan kita menemukan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Belum lagi di bidang lain, saya juga sangat concern dengan air bersih. Kenapa? Awal mula saya menjadi anggota dewan juga saya sangat sedih ketika kunjungan saya ke kampung-kampung, mulai reses, saya banyak melihat orang tua yang kemudian memikul air. Itu dari pegunungan ke rumah kali ya? Ya, saya tidak tahulah dari mana, tapi yang jelas dari sungai ke rumah. Mereka sudah nenek-nenek, sudah sangat tua. Akhirnya membuat saya berpikir, saya harus fokus juga untuk memperjuangkan air bersih. Karena bagi saya, setelah saya datang ke kampung-kampung, saya melihat indikator kehidupan mereka yang menurut mereka sangat nyaman dan baik. Pertama, listrik harus ada, air bersih harus ada, kemudian jalan. Kemudian kita tahu bahwa infrastruktur di Sanggau ini sangat luar biasa. Banyak sekali jalan yang rusak, tapi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah juga, karena kewenangan pemerintah ini sangat luar biasa luas. Setahu saya lebih dari 1.000 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah dari Kabupaten Sanggau. Belum lagi setiap tahun ada ajuan dari masyarakat untuk membuat jalan baru. Dan kita lihat bahwa kemajuan luar biasa juga di kampung-kampung semenjak adanya perkebunan sawit, sehingga berapapun biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan, maka dalam waktu yang tidak lama akan hancur lagi jalan tersebut. Karena untuk kita membuat suatu jalan itu menjadi kondisinya sangat mantap, aspal dan sebagainya, saya kira dengan APBD Sanggau 1,8 triliun itu tidak akan mudah. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Sebenarnya banyak cara-cara yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dari pusat, provinsi, dan pihak swasta. Tapi ya kita akan terus mendorong pemerintah daerah agar memperjuangkan ini demi kepentingan dan kemajuan masyarakat. Lalu beberapa indikator tersebut yang sudah saya sampaikan, listrik, air, jalan, banyak juga hal-hal yang kita sudah lakukan, termasuk membuat PAUD dan sebagainya. Karena saya juga cukup concern di bidang PAUD, meskipun banyak yang masih belum mampu kami buat, tetapi sampai detik hari ini bahkan saya menghimpun teman-teman saya yang pengusaha-pengusaha. Saya bilang kalau misalnya kita berharap dengan dana pemerintah,
tentu kita tidak akan bisa memaksakan pemerintah untuk menjawab semua permintaan kita. Tapi kalau teman-teman yang tergerak hatinya, lalu kemudian mereka mau menyumbangkan untuk bikin bangunan PAUD, membangun bangunan PAUD yang sederhana, yang seperti saat ini sedang saya lakukan dengan sistem bajaringan dan sebagainya, saya yakin kita bisa sedikit banyak meringankan beban pemerintah. Jadi tidak harus jadi di dalam dunia pemerintahan saja kita bisa berbuat. Kawan-kawan yang pengusaha pun yang punya hati bisa dan kerinduan untuk mengubah situasi dan kondisi kita, ya bisa terlibat. Kenapa mulai dari PAUD tadi? Karena saya yakin dan percaya apabila kita mempersiapkan generasi kita sejak dini, maka kemudian mereka akan siap untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan di usia emas mereka itu, apabila kita mempersiapkannya dengan baik, yakin dan percaya, Sanggau akan menjadi Sanggau yang maju dan benar-benar terdepan. Saya kira itu. Oke. Tadi karena Bang Robi menyebut terkait concern terhadap dunia pendidikan, kalau di dunia kesehatan sendiri seperti apa, Bang? Stunting itu di Indonesia tidak hanya di Kalimantan Barat. Karena tadi Bang Robi menyebut anak-anak PAUD itu kan terkait juga dengan selain pendidikannya kan itu juga dari gizi dan sebagainya. Kondisi dari kalau Bang Robi melihat sendiri di kawasan-kawasan yang Bang Robi datangi itu seperti apa tuh anak-anak kecil-kecil itu, Bang? Karena itu kan menjadi generasi selanjutnya yang tadi juga Bang Robi artinya ketika membangun PAUD itu kan nanti dia akan menjadi generasi penerus dari Bang Robi dan anggota DPRD lainnya. Gimana, Bang? Terkait dengan isu stunting, saya pikir banyak daerah yang mengalami hal yang sama. Tetapi saya tidak fokus kepada apa yang menyebabkan, tetapi saya ingin semuanya harus dimulai dari keluarga. Keluarga ini harus bertanggung jawab dengan masing-masing orang yang ada di anggota keluarganya. Bertanggung jawab dalam bentuk apa? Suami-suami dia harus mencari pekerjaan yang layak. Dan apapun caranya dia harus berusaha untuk menghidupi keluarganya, membesarkan anaknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian ibu-ibu juga harus banyak belajar, memperhatikan bagaimana cara supaya tidak sampai terjadi stunting. Karena apa? Pengetahuan juga akan menentukan apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita. Jadi saya berharap bahwa jangan hanya kita membicarakan tentang kesulitan, tapi bagaimana solusi dengan bahan yang seadanya, yang ada di sekeliling kita, lalu kemudian kita bisa olah dengan baik, tentu bisa mengurangi angka stunting tersebut. Yang menjadi perhatian kita, yang sangat concern sekarang adalah bagaimana mereka yang mungkin tidak punya orang tua, yang mungkin hidupnya telantar. Nah itu sebenarnya menjadi konsentrasi kita yang harus kita fokuskan juga. Karena tidak semua anak-anak di Indonesia ini, khususnya di Sanggau ini, seberuntung anak-anak lain yang memiliki orang tua yang lengkap. Tapi tadi saya sampaikan bahwa dimulai dari keluarga, kepala keluarga, apapun caranya, seorang kepala rumah tangga, dia harus memperjuangkan untuk kemudian bisa membuat keluarganya hidup lebih baik. Karena pemerintah tidak akan mungkin selalu memberikan bantuan dan bantuan. Adapun bantuan yang diberikan pemerintah itu paling sifatnya sementara dan hanya stimulan untuk menggerakkan saja. Pada akhirnya memang kita harus dituntut untuk mandiri. Lalu kemudian saya sampaikan terkait dengan stunting ini, bisa sebenarnya kita perangi bersama-sama dengan keterlibatan pihak swasta, kemudian pihak-pihak termasuk pihak-pihak dari media, kemudian perusahaan, kemudian instansi pemerintah, kemudian dunia sosial. Ya kita harus sama-sama, jadi tidak saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan, maka kita tidak akan menemukan solusi yang tepat, tapi bahkan mungkin bisa memperburuk keadaan. Saya yakin dan percaya kalau kita bisa mengumpulkan semua stakeholder yang ada, maka persoalan stunting ini sebenarnya tidak sulit untuk kita atasi. Saya kira itu. Dan ini menjadi PR bersama ya, Bang. PR kita bersama. Agar penyelesaian stunting setidaknya kita mengurangi lah ya. Betul. Khususnya di Sanggau. Bang, kalau ngomongin tentang keluarga tadi Bang Robi bilang kan ada penolakan dari ayah dan sebagainya. Ini 2 periode mau lanjut ke 3 periode, ini dukungan terhadap Bang Robi sendiri ini seperti apa? Kan banyak nih yang mungkin nggak didukung keluarganya atau gimana? Bang Robi ini udah 2 periode nih kayaknya gimana nih pengalamannya, Bang? Saya pikir keluarga itu adalah motivasi yang luar biasa bagi saya. Periode pertama memang betul orang tua saya tidak terlalu mengizinkan saya. Namun ketika mereka tahu dan saya
diberikan kemenangan oleh masyarakat dan Tuhan merestui langkah saya, maka di periode 2 saya melihat orang tua saya sangat all out membantu saya. Dan istri saya pun yang notabene-nya dari background wira swasta atau pengusaha, beliau sekarang justru sangat mendukung saya karena dia tahu bahwa apa yang saya lakukan ini memang sungguh-sungguh untuk membantu banyak orang, ya kan? Lalu kemudian saya sudah menuju ke periode ketiga sekarang ini, dan harapan saya bisa mewakafkan diri saya untuk dunia politik ini sampai pada akhirnya masyarakat mungkin sudah tidak percaya lagi dengan kita karena pada saatnya juga kita harus meregenerasikan posisi kita kepada orang-orang lain. Oke, Bang Robi, ini kita berada di sesi akhir. Insya Allah kita lanjutkan di mendatang ya Bang ya. Tapi ini mungkin untuk di terakhir ini di 2024 nanti mungkin Bang bisa Bang Robi jelaskan mengapa masyarakat Kabupaten Sanggau khususnya harus memilih Bang Robi kembali. Ya, pertama-tama menjadi seorang politikus itu tidak mudah, ya kan? Lalu kemudian saya yakin semua orang itu baik, namun kursi yang disediakan itu sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu saya berharap agar masyarakat cerdas dalam memilih. Pilihlah pemimpin yang betul-betul memiliki ide dan gagasan yang baik. Kemudian pilihlah pemimpin yang betul-betul sudah jelas track record-nya. Lalu kemudian betul-betul mau berkorban untuk masyarakatnya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya kembali maju sebagai anggota DPRD karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan dalam periode pertama, kedua masih banyak yang kurang. Mungkin masih banyak juga masyarakat yang mengeluh terhadap apa yang diajukan belum tercapai. Memang saya harus katakan, Dewan itu tugasnya tidak sama dengan Bupati, tidak sama dengan Presiden. Dewan itu wakil rakyat yang memperjuangkan. Tentu perjuangan itu harus melalui proses, ya. Namun saya juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini, periode ketiga ini apabila saya terpilih kembali dan jika Tuhan merestui dan apabila partai mendukung, maka nanti di Pilkada 2024 saya juga bersedia dan siap untuk maju sebagai kepala daerah di Kabupaten Sanggau. Oke, terima kasih Bang Robi. Sahabat Insight, demikian Insight Talk kali ini kita berbicara banyak tentang profil dari Bang Robi di DPRD Sanggau ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.